soon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini aku baru sampai di daerah Jakarta Pusat. Aku dapat informasi terkait ada ibu. Ya jujur sih, sebenarnya ini ibunya melakukan kesalahan juga. Jadi si ibu ini menjual anak kandungnya sendiri ke orang lain dan lewat perantara. Jadi dijual seharga 5 juta rupiah. Oleh perantaranya ini dijual lagi ke orang lain ya sebesar 6 juta rupiah. Ributlah nih mereka masalah uang-uangan ya. Jadi si ibu ini intinya mau meminta kembali si anaknya dan siap untuk mengembalikan uang tersebut kepada pembelinya. Sudah melapor katanya ke Komnas Perlindungan Anak terkait case ini. Dan kita pengen datangin dan menanyakan tentang kronologinya dan meminta untuk dimediasi ya dan mencari titik tengah dari case ini. Nih, ini guys laporannya. Nah itu dia laporannya, jadi kita mau langsung ketemu aja sama ibunya dan katanya bayinya ini kembar dan dua-duanya dijual oleh ibu kandung. Ini ngelapor ibu kandungnya by the way guys ya, entah mungkin dia menyesal atau seperti apa aku nggak tahu, kronologi detailnya juga aku masih belum tahu, makanya kita langsung tanyain aja ya. Untuk kalian penasaran ikutin terus guys. Yuk, halo Mbak, ya Novi. Di mana? Ya, oke. Oh iya Ibu, ya Novi. Mari Kak. Ya. Iya. Oke, ini dengan Mbak Wahyu. Mbak Wahyu. Iya. Oke, boleh tahu umurnya berapa Mbak? 28. 28. Iya. Nah, suaminya? Sudah ada suami. Oh, udah nggak ada suami. Udah berapa lama kira-kira? Jadi yang nikah resmi itu tahun 2021. Oke, terus? Untuk setelahnya saya pernah nikah siri dan ada anak perempuan 1. Terus untuk yang anak kembar kemarin saya baru mau nikah resmi tapi KDRT terus ternyata ada isinya. Oh, oke. Oke. Nah, berarti ini Mbak di sini anaknya ada berapa? Anak saya ada 2 yang saya bawa. Oh, ada 2 yang dibawa. Iya. Oke, boleh diceritain nggak Mbak kronologinya gimana sih? Untuk yang kembar kemarin ini teh sebenarnya tuh saya memang awalnya pengen diadopsi sama orang. Nah terus kemarin itu saya sebenarnya minta buat ada pembiayaan buat hidup saya sama anak-anak kemarin tuh. Nah saya bilang ke si pengadopsi itu kurang lebih 5 juta. Iya. Tapi saya komunikasi dengan si pengadopsi itu nggak bisa langsung teh. Jadi harus lewat si perantara. Nah si perantara ini ngomong ke si pengadopsi bahwa saya itu mintanya bukan 5 juta teh, tapi minta di 6 juta. Dan si perantara ini juga minta uang tanda terima kasih lah itunya ke saya. Tapi tidak sebut nominal, hanya minta uang itu aja. Nah ternyata anak saya juga harus radiologi, tapi sampai sekarang belum ada radiologi, baru saya urus BPJS-nya. Makanya saya niatannya pengen banget anak itu balik, terus kalau misalkan sakit, meskipun sehat pun saya pengen ngerawat sendiri. Oke. Mbak punya anak 2? Iya. Kembar kan? Cewek dan cowok? Iya. Mbak jual dua-duanya? Enggak, yang satu keikhlasan dari hati si pengadopsi aja ngasihnya ke saya. Saya nggak minta nominal. Oh, tapi Mbak kasih orang juga? Di mana? Di Petamburan. Dua-duanya Mbak kasih orang berarti? Iya. Oh, kenapa? Tadinya saya merasa nggak mampu gitu.
Tapi Mbak emang nggak kesini- KB? Enggak, saya nggak pernah KB. Ya, oke. Terus setelah itu? Merasa nyesel teh, jadi pengen diambil, apalagi yang cowok ini harus radiologi. Radiologi kenapa? Katanya ada ini, ubun-ubunnya itu ada rongga. Kata siapa? Dokternya ada surat radiologi, ada surat rujukan. Terus yang mau diambil yang mana? Yang mau diambil yang cowok, Yang cewek? yang cewek alhamdulillah lewat dinsos teh ngurusnya. Oh, udah diurus sama Dinsos. Iya, sudah mau diurus. Terus saya harus ngurus akte dulu, katanya untuk sidang di pengadilan, nanti untuk akte si pengadopsi juga. Oh, yang cewek dikasih berapa, Pak? Waktu itu dikasih sama yang pengadopsi cewek untuk recovery 5 juta. 5 juta. Oh, berarti 5 juta, 10 juta, 26. Terus sekarang gimana hubungannya sama yang pengadopsi yang cowok, anak yang cowok? Sama sekali nggak bisa komunikasi teh. Kenapa? Karena lewat perantara waktu itu. Terus sekarang sama perantara juga saya minta ketemu, selalu diundur. Nggak boleh ketemu. Kenapa nggak boleh ketemu? Kurang paham teh. Saya selalu nanya alasannya, katanya si bapaknya si pengadopsi ini bilangnya sibuk, selalu kerja, jadi nggak bisa ketemu. Terus katanya si pengadopsi ini nggak mau komunikasi dengan saya. Dari awal adopsi itu seperti itu. Itu bukan adopsi sih, sebenarnya itu lebih kayak ya ilegal ya. Kan itu nggak, kalau emang adopsi itu kan lewat jalur yang seharusnya gitu, kayak lewat pengadilan, betul, lewat Dinsos dan lain-lain, itu betul jalurnya. Tapi kalau misalnya jalurnya yang kayak dikasih langsung dibayar, ya itu jadinya kayak jual beli ya gitu. Nah, sekarang Mbak maunya diambil lagi. Iya, saya pengen diambil lagi teh. Nah, uang 5 jutanya itu gimana? Ada. Saya udah coba buat minta pinjaman dari teman saya. Oke, terus Nanti bisa dikembalikan. bisa dikembalikan. Nah, terus untuk perjanjian, ada perjanjian apa? Ada teh, tapi perjanjiannya cuma tulisannya saya nggak boleh ketemu lagi. Kayak gitu aja. Waktu itu saya udah kirim juga ke tim teteh. Itu bikin perjanjian dari mana? Dari si perantara. Dari si perantaranya. Iya. Perantara kerja apa? Kurang paham saya juga teh. Boleh Jadi lihat nggak? dulu Sekarang di mana perantaranya? tinggal di Kebagusan. Dekat Tapi sini? suka kabur-kaburan teh, yang perempuan. Kalau yang cowok, saya kurang tahu tinggalnya di mana. Ada 2 orang teh. Nomor handphonenya nggak ada? Nomor handphonenya hanya nomor telepon yang si ini aja, yang perempuan perantaranya. Ini perantara. Iya, kalau yang ini sih pengadopsi. Oh, ini perantara nih. Iya, Ini pengadopsi. iya. Kenapa dia ngadopsi? Katanya udah lama teh belum punya anak. Katanya Iya, tinggalnya di Jakarta Timur. Duren Sawit. Iya teh. Awalnya malah saya dibilangnya tinggalnya di Depok. Terus pas saya minta surat perjanjian ini teh sama yang ini yang perantara, beliau nggak mau ngasih. Alasannya kenapa harus ngasih lagi surat perjanjiannya. Sedang kalau surat perjanjian kan harusnya dua belah pihak tetap megang kan teh. Ini nggak boleh sama si. Mungkin karena takut ketahuan rumahnya si pengadopsi atau gimana teh, saya juga kurang paham. Karena awal bilangnya itu si pengadopsi tinggalnya di Depok dan beliau itu saudaraan dengan, tapi ternyata bukan saudara, hanya teman rekan kerja. Oke. Nah, jadi ini pengadopsi rumahnya di Jakarta Timur. Saya setelah sama-sama tahu dari KTP. sama-sama Jakarta Timur mereka berdua. Kalau yang di Kebagusan Oh, sorry. Kebagusan di Jakarta apa? Selatan. Ini Oh, Jakarta selatan. Selatan. Iya. Oh, oke. Ini selatan ya hitungannya. Iya, teh. Berarti dekat sini atau gimana? Dekat sini teh di Kebagusan 3. Kebagusan 3. Iya. Oke. Berarti ke Pak RT ya, Mbak? Ya, ke Pak RT dulu ya minta pendampingan. Jadi biar datang ke rumah si perantara pakai Pak RT. Gitu gimana, Mbak? Boleh. Harus melibatkan RT, kalau nggak nanti takutnya ada miskom atau apa, nanti kita yang kena. Apa-apa. Gitu, nanti dijelasin aja sama Mbak seperti apa kronologinya sama Pak RT. Uangnya berarti Mbak sudah siap untuk mengembalikan ya? Iya, jadi nanti kalau misalkan si pengadopsi meng-ACC buat kembali ke saya, ditransfer dari teman saya langsung ke pengadopsi. Oke, terus suami Mbak gimana? Nggak peduli sih teh dia. Nggak pernah jenguk juga, nggak pernah tanya kabar anaknya gimana, malah waktu itu suruh gugur. Kenapa?
nggak mau tanggung jawab mungkin Teh, atau gimana, nggak paham saya juga. Kenapa Mbak nggak melakukan KB aja? Kalau emang secara ekonomi tidak mampu untuk memiliki anak kembali. Saya takut hormon Teh, jadi masih ragu-ragu kalau mau KB kemarin. Tapi kan kalau misalnya kayak gini kan yang dirugikan sebenarnya adalah anak sih Mbak. Iya. Mbak secara mental dan ekonomi belum siap, tapi giliran sudah lahir Mbak malah menjualnya. Itu kan juga bayi itu kan nggak minta dilahirkan dari siapa ibunya gitu loh, dan dia tidak bisa memilih ibunya siapa. Dan Mbak yang harusnya bisa aku sih nggak menjudge ya Mbak gitu Mbak salah atau benar, tapi menurutku ini menjadi pelajaran untuk Mbak untuk tidak melakukan hal tersebut lagi gitu loh. Kan kalau kayak gini jadi agak repot gitu, Mbaknya juga jadi kalau jujur nih Mbak, kalau mungkin Mbak masalah kita melaporkan, ya Mbak pasti ya menang tetap ibu kandungnya, tapi Mbak juga salah karena Mbak menjual gitu. Saya tahu saya salah. Iya, jadi maksudku please banget untuk kayak gini jangan terulang lagi gitu Mbak. Kasihan anaknya yang harus mendapatkan perawatan dan perhatian dari seorang ibu, Mbak malah memberikan ke orang lain gitu. Ya, jadi kita langsung ke Pak RT aja. Boleh? Yuk Mbak, kita langsung ke Pak RT ya. Jadi kita ke Pak RT untuk ketemu sama perantaranya, makelarnya lah ya, makelar yang menjual si anak ini. Habis itu nanti kita baru ke rumah pengadopsi. Tapi kita ke rumah pengadopsi pun tetap harus pakai RT RW setempat ya. Jadi biar kita enak dan clear jelas supaya nggak ada miskomunikasi lagi nanti ke depan. Oke, yuk ikut ya.